Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah Masjid Baitus Salam, hadani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Maulid 1448 Hijriah kita masih bermuajahah, berkumpul dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tentunya Allah limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya pun mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Bulan Maulid merupakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya diselenggarakan ataupun diperingati setiap tahunnya 12 Rabiul Awal ataupun 12 Mulud. Berbagai macam sanjungan dilantunkan kepada Rasulullah SAW dengan berbagai macam bacaan, baik itu sholawat ataupun kitab berjanji ataupun kitab-kitab yang lainnya dibai, yang tentunya semata-mata menginginkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan kita semua pun menginginkan syafaat beliau di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitus Salam, hadani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita lanjutkan dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim, babun nahyu man akala sauman au basolan au kurosan au nahwuha. Bab larangan untuk memakan bawang merah, bawang putih ataupun daun bawang ataupun semisalnya. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna wa Zuhair ibnul Harb qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati khairan man akala min hadhihi syajarah yakni saum fala ya'tiyanna masajid. Qala Zuhair fi ghazwati wa lam yudhkaru Khubair. Telah diceritakan kepada kami dari Muhammad ibnul Musanna dan Zuhair ibnu Harb bahwasannya kami pun meriwayatkannya dari Yahya, yakni dia adalah Al-Qattan dari Ubaidullah, mengabarkannya dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan pohon ini, yakni bawang merah, bawang putih, ataupun daun bawang, fala ya'tiyannal masajid, maka jangan datanglah ke masjid. Suhair berkata, riwayat ini terdapat dalam perang Khaybar. Jadi dalam hadis tersebut, bawang merah, bawang putih, daun bawang yang mentah ketika dimakan oleh bapak, oleh ibu, oleh saudara, Rasulullah melarang ke masjid. Kenapa? Karena bawang yang tidak dimasak akan berbau di mulut. Dilarang untuk datang ke masjid. Karena apa? Mempengaruhi teman-temannya yang ada di shaf barisan pertama ataupun barisan kedua, yang akhirnya apa? Merasa risih dengan bau mulut. Iki cangkem mambu temen ning sebelah kita. Karena apa? Makan bawang merah, bawang putih, ataupun daun bawang yang tidak dimasak. Maka Rasulullah melarang. Apakah hanya itu? Tidak. Aunahmuha, atau semisalnya. Semisalnya itu apa? Bapak, ibu, saudara keringatan, bau ketek, bau jigong, tekaning masjid. Apa sebelahnya tidak merasa bau? Pasti iki uwong adus durung, wangi langka-langka aja. Maka itu jelas mengganggu saudara-saudaranya yang lagi sholat. Dia anggapnya belum mandi. Karena apa? Bau badan, bau ketek, ataupun bau keringat. Maka dilarang untuk datang ke masjid. Termasuk jengkol, pete yang tidak dimasak, dilalap, masih mentah, dimakan. Ibu-ibu biasa doyan. Ya, pete, jengkol, sedurung maghrib mangan, tekaning masjid. Apa merasa tidak bau? Yang di sampingnya pasti bau. Masuk ke kamar mandi, nguyuh, buang air kecil, bau. Itu mengganggu. Maka ketika ada orang yang memakan bawang merah, bawang putih, daun bawang, ataupun belum mandi, atau bau ketiak, bau ketek, bau jigong dan sebagainya, janganlah datang ke masjid. Karena apa? Tadi orang-orang di sekitarnya merasa risih, termasuk malaikat juga. Malaikat boro-boro pengen mareki, boro-boro pengen doanan. Karena apa? Bau. Maka dijaga kebersihan. Jangan sampai ketika datang ke masjid ternyata membawa bau dan akhirnya berakibat orang lain tidak betah berada di sampingnya. Ya, termasuk jamaah yang lainnya juga. Nah, ini salah satu pembahasan tentang kenapa bawang merah, bawang putih, daun bawang, jengkol, pete dan sebagainya
yang masih mentah itu dilarang. Kalau yang matang nggak apa-apa. Karena yang namanya ketika matang itu untuk menghilangkan bau. Ya, kalau baunya sudah hilang, maka itu bisa untuk tidak mengganggu sholat. Ya, termasuk jamaah yang hadir pada saat sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitus Salam, rahimakumullah. Maka berkaitan dengan kebersihan ya, yang ada pada saat sholat, ya, itu dianjurkan kalaupun misalnya Bapak Ibu ternyata makan jengkol, makan pete, sikat gigi dulu yang bersih, hingga pada saat ke masjid itu tidak mempengaruhi teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Babun nahyu an nasduddolah fil masjid wa ma yaquluhu man sami'an nasyid. Bab larangan untuk mensyiarkan barang yang hilang dengan toa ataupun dengan speaker di dalam masjid. Haddatsana Abu Thahir Ahmad ibnu Amru wa haddatsana Ibnu Wahab an Haywah an Muhammad ibnu Abdurrahman an Nabi Abdullah Maula Shaddad ibnul Hadi annahu sama'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allah alaih fa innal masajid lam tubhina li hadza wa hadatsanihi Zuhair ibnu Harb. Telah diceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad ibnu Umar, lalu diceritakan kepada kami pula Wahab dari Haywah dari Muhammad ibnu Abdurrahman dari Abi Abdullah, yakni pembantunya Shaddad ibnul Hadi. Sesungguhnya beliau mendengar bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka barang siapa yang mengumumkan ataupun mensyiarkan kehilangan barang di dalam masjid, maka orang yang mendengar katakanlah la raddahallahu alaik, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengembalikan barangmu yang hilang. Fa innal masajid lam tubhina li hadza, karena sesungguhnya masjid itu bukan untuk tempat duniawi ataupun bukan tempat untuk mensyiarkan barang-barang yang hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara adik-adik, ketika ada barang yang hilang di masjid, ya, di dalam masjid terutama, jangan pernah mensyiarkan ataupun mengumumkan melalui speaker ataupun toa, ya, telah hilang sebuah HP di dalam Masjid Baitus Salam, disiarkan, diumumkan, maka orang yang mendengar la raddahallahu alaih, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengembalikan barang yang hilang tersebut. Itu berdoa orang yang mendengarnya begitu. Karena apa? Dilarang oleh Rasulullah ketika orang yang kehilangan barang di dalam masjid, ya, lalu disiarkan melalui toa ataupun speaker, ya, sengaja diworo-woro, ya,
itu tidak dibenarkan, dilarang. Tapi kalau bisik-bisik gimana? Bisik-bisik ya sesama jamaah, HPE kita hilang. Yang dia kira-kira. Tapi nggak melalui toa, nggak melalui speaker. Boleh kalau bisik-bisik saja. Ya, asal jangan disiarkan ya ke masyarakat melalui toa, melalui speaker bahwasannya hilang HP ataupun hilang motor ataupun hilang uang dan sebagainya. Itu nggak boleh. Karena apa? Masjid itu bukan tempat urusan dunia, termasuk jual beli. Jual beli di dalam masjid itu nggak boleh. Ya, ana wong dagang teka ning jero masjid nawari bapak-bapak, ibu-ibu, ki ana sarung, ki ana mukena. Transaksi di dalam masjid itu dilarang, tidak diperbolehkan. Karena apa? Masjid itu bukan urusan dunia, tapi urusan akhirat. Jadi nggak boleh. Ya. Lalu bagaimana seandainya Bapak Ibu, ya saudara, adik-adik menemukan barang, maka hendaknya ketika menemukan barang yang hilang, ya itu ditempelkan di papan masjid di luarnya. Siapa yang kehilangan HP merek Samsung tipe 5A atau tipe 5G dan sebagainya, itu diumumkan, ditulis ataupun melalui grup WA, WhatsApp atau Instagram dan sebagainya. Itu diumumkan oleh media sosial, jangan diumumkan melalui speaker. Ya, nggak boleh melalui speaker masjid diumumkan barang yang hilang. Ya, ada uang 50.000 telah ditemukan oleh Bapak Edi misalnya. Nggak usah disebutkan siapa penemunya, jangan. Jadi yang disebutkan siapa yang kehilangan uang 50.000 di dalam masjid. Itu ditempel, ya ditulis di kertas di luar masjid. Kalau berupa makanan gimana? Uang, motor, ya, dompet dan sebagainya ditunggu sampai setahun. Sanggup beli DKM-nya. Kalaupun misalnya, wah ini nggak ada yang ngakuin, 50.000 nggak ada. Motor misalnya, ini di masjid aja, sudah di pengumuman di lewat tulisan ataupun lewat Facebook dan sebagainya, tapi nggak ada yang ngakui, didiamkan selama 1 tahun. 1 tahun itu, ya kalaupun misalnya mau dipakai oleh DKM ataupun dipakai oleh orang yang menemukan, boleh. Asal syaratnya nanti ketika orang yang datang lalu bahwa barang tersebut adalah barang miliknya, harus dikembalikan. Jadi dibalik nang maning aja lumayanan, wah lumayan belah pembokatan nasi ngaku, waduh angkat duitnya terus entok, ya beli bisa, harus dikembalikan. Lalu bagaimana makanan? Kalau makanan dimakan, jangan sampai basi. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Kalau makanan itu didiamkan selama setahun kan nggak mungkin. Ya setahun aja maning setahun, sedina baik ya wis belenak mambuhe. Ya. Nah itu dimakan. Kalaupun misalnya ada orang yang kehilangan makanan, ngomong, oh iya tadi saya sudah makan makanan tersebut. Mau gorengan gedang, ataupun gorengan campu, ataupun seblak dan sebagainya, sudah saya makan. Gimana? Saya ganti. Ngomong ke orang yang kehilangan. Kalau orang kehilangan, ya udah ganti aja, ya berarti harus diganti. Tapi kalau misalnya mengikhlaskan, ya sudah ikhlas. Berarti memang rezekinya orang yang menemukan. Ya, jadi intinya ketika mengumumkan barang yang hilang, jangan pernah diumumkan di masjid melalui speaker ataupun toa,
sehingga didengar oleh masyarakat umum, ya, karena masjid itu bukan tempat untuk urusan dunia, termasuk jual beli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Babus sahwu fi sholati was sujud. Babus sahwu fi sholati was sujudilah. Bab tentang sujud sahwi di dalam sholat. Haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah ibnu Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabasa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Telah diriwayatkan kepada kami dari Yahya ibnu Yahya bahwasanya saya membaca di hadapan Malik dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah, dari Abi Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika di antara kalian ketika sholat lalu setan itu mendatangi kalian pada saat sholat dan akhirnya kalian lupa dengan rokaat sholat, faida wajada dzalik, maka saat menemukan hal seperti itu falyasjud sajdataini, maka sujudlah dengan sujud sahwi dan satu duduk, ya, di tasyahud akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Ada kalanya orang sholat itu lupa. Jangankan kita, Rasulullah sendiri lupa. Pernah Rasulullah itu sholat zuhur 5 rakaat. Makanya sahabat juga keder. Ya Rasul, saya mau nanya, sholat zuhur jumlahnya sekarang berubah kan? Emang kenapa, kata Rasulullah? Tadi engkau sholat itu harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Lah, berarti sholatnya nambah dong. Maka Rasulullah menyatakan bahwasanya saya seorang manusia yang tentunya mempunyai salah dan lupa. Lalu bagaimana tata cara orang yang sholat, ya, harus sujud sahwi? Kalau sujud sahwi, ya, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya mengatakan bahwasannya ketika orang yang lupa, terutama bukan rukun, ya, kalau rukun itu harus diulang. Jadi salah satu contoh ini, niat itu rukun, berdiri itu rukun. Kalau sanggup berdiri itu lebih baik untuk sholat. Tapi kalau nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Nah, termasuk baca Al-Fatihah itu rukun. Lalu rukun, i'tidal, rukun. Termasuk di dalamnya tumakninah. Lalu sujud, di antara dua sujud, ya, dan tasyahud akhir setelah sholawat. Sholawat, bacaan sholawat itu menjadi rukun. Ada kalanya lupa, misalnya Allahu Akbar, udah sholat, begitu pengen ruku lupa, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ruku langsung sujud. Gimana? Maka ketika ingat pada saat sujud, waduh, iya tadi enggak ruku nih,
harus balik lagi berdiri, lalu ruku, lalu sujud. Ini kalau rukunnya yang lupa. Lalu bagaimana kalau seandainya ya, sudah rakaat kedua, begitu rukunya ketinggalan, udah sujud, udah duduk di antara dua sujud, sujud lagi, lalu akhirnya rakaat kedua, ruku yang kedua baru ingat, maka rakaat pertama itu batal. Rakaat pertama itu nggak dihitung. Berarti rakaat yang kedua adalah menjadi rakaat pertama. Ya, kalau ternyata lupanya sampai ke rakaat kedua. Tapi kalau misalnya pas pada saat sujud ataupun duduk di antara dua sujud ataupun sujud lagi belum nyampe ke rakaat kedua masih ingat, maka hendaklah balik lagi menunaikan ruku, lalu sujud dan seterusnya. Yang akhirnya ketika meninggalkan rukun, ya disitulah ada sujud sahwi. Sujud sahwi, mayoritas jumhur ulama menyatakan ya itu lebih baik dilakukan sebelum salam. Lebih baik. Ya, misalnya ragu-ragu hitungan rakaat. Bapak Ibu lagi sholat duhur ya sendirian ataupun sholat asar dan yang lainnya, lalu rakaatnya kelalen. Rakaat sholat duhur kan udah 4, tapi ragu-ragu ini rakaatnya udah keberapa ya? Ketiga atau keempat? Maka ambillah yang terkecil, ambillah rakaatnya baru 3. Kalau itu ragu. Tapi kalau enggak, teruskan. Tapi kalau ragu-ragu, maka di situ rakaatnya baru 3. Ya, jangan dihitung 4. Misalnya 3 atau 4 nih, 3 atau 4 nih. Ambil 3-nya, bukan ambil 4-nya. Ambil yang paling sedikit. Lalu ditambahkan. Kalaupun misalnya ternyata setelah diingat-ingat setelah sholat, waduh, kaya-kaya jadi 5 rakaat tinggi, duduk 4 rakaat, itu sudah menyempurnakan sholat yang lupa. Tapi kalaupun misalnya 5 rakaat dan ternyata lebih, berarti penghinaan bagi setan ketika melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, sujud sahwi itu sujud seperti biasa. Lalu bagaimana doanya, bacaannya? Beda-beda. Ada yang bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada. Ada juga yang bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, ada. Ada juga subhana man la yanamu wa la yashu. Tinggal pilih. Boleh semua. Intinya ya sujud itu menyatakan bahwasannya kita itu lupa, ya sujud sahwi itu lupa dengan rakaat sholat. Termasuk tasyahud awal. Tasyahud awal ya harusnya tahiyat awal enggak dilakukan. Maka itu dilakukan sujud sahwi. Ya, jadi jangan sampai ketika ada keraguan-raguan baik dalam rakaat ataupun ya ketika lupa dalam rukun, maka itu harus diulang kalau rukun. Lalu bagaimana halnya ketika imam dan makmum ini jamaah? Imam Allahu Akbar. Ini Allahu Akbarnya bukannya ruku malah sujud. Berarti rukun kan ketinggalan. Makmum mengingatkan subhanallah, mengingatkan. Imam keder, sing kelalen gua apa? Makmum mengikuti imam atau enggak? Kan gitu. Imamnya langsung sujud, makmumnya sudah mengingatkan bahwa ruku dulu.
i'tidal dulu sebelum sujud. Maka itu ada pilihan. Apakah makmum mau mufarraqah, berpisah dengan imam? Kenapa? Imam sudah diingatkan, imamnya geblek, imamnya beli paham, kelalen imamnya, aja melu imam, memisahkan diri dari imam, berarti mufarraqah. Tapi kalau misalnya ternyata mengikuti imam, udah tahu imam salah, makmum sudah memperingatkan, melu imam, ya pada baik koplake makmumnya. Nah, wis imamnya koplak, makmumnya melu koplak mana? Nah ini kalau misalnya hal seperti itu, ya hendaklah kalau makmum ya ketika imamnya salah ditegur, ya. Terutama dalam rukun. Kalau rukun sholat itu kan membatalkan sholat. Ruku, harusnya ruku, enggak ruku, langsung sujud. Itu diingatkan. Itu. Imamnya enggak mau, jangan ladeni imam, tinggal imamnya. Nah, kalau misalnya ya begitu. Nah, tapi kalau imamnya nyadar, ya harusnya imam balik lagi. Sudah sujud, balik lagi, berdiri lagi. Lalu ruku, lalu i'tidal, baru sujud. Makmum cuma nungguin aja, wis nungguin imam, imamnya sadar beli kan gitu. Imam beli sadar ya wis tinggal. Ya, nunggu si imam sadar. Karena apa? Sudah diperingatkan. Nah ini hendaklah imam dengan makmum harus selaras, ya harus sejalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitus Salam hadanillah wa iyyakum. Dilanjutkan pembahasan berikutnya. Bab sujud tilawah, bab sujud tilawah. Haddatsani Zuhair ibnu Harb wa Ubaidullah ibnu Sa'id wa Muhammad ibnu Musanna. Kulluhum an Yahya Al-Qattan qala Zuhair haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Ubaidullah qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fa yaqra'u suratan fiha sajdatan fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakana jabhati. Telah diceritakan kepada saya dari Zuhair ibnu Harb, dari Ubaidullah ibnu Sa'id, dari Muhammad Musanna. Semuanya berasal dari Yahya Al-Qattan, berkata dari Zuhair, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Ubaidullah, diberitahukan kepada saya dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, lalu ada ayat As-Sajdah, maka bagi seorang imam ketika membaca ayat As-Sajdah untuk sujud tilawah ataupun sunnah muakkad untuk melakukan sujud. Ini kalau misalnya Bapak Ibu saudara ada imam, imamnya bacanya surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imam mau sujud boleh, mau enggak juga boleh. Sujud tilawah, sujud, langsung sujud, tapi balik lagi, berdiri lagi. Bukan sujud rukunya ditinggal, bukan. Tapi ketika membaca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud. Itu sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Tapi kalaupun nggak sujud boleh, ya, karena bukan wajib sifatnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada imam yang imamnya sujud, makmumnya mong sujud, lah mong lah sujud apa jare makmumnya? Ya makmumnya yang batal. Karena apa? Tidak mengikuti imam. Makmum harus mengikuti imam kalau imamnya benar, kecuali imamnya salah. Ya, makanya harus diketahui imam ini baca surat berisi ayat sajadah bukan? Itu.
ayat-ayat sujud bukan. Termasuk ketika baca surat An-Najmu, fasjudu lillahi wa'budu. Maka di situ sunnah sujud. Boleh untuk sujud. Tapi kalaupun misalnya ternyata imamnya enggak sujud, makmumnya sujud dewek, ya salah maning. Karpe dewek makmumnya. Jadi harus mengikuti imam. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik. Maka ditutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.